kembali lagi bersama saya di Studi Fit Afif. Kali ini kita akan implementasi konfigurasi salah satu teknik routing yang merupakan dimana paling sering banyak digunakan, yaitu yang bernama OSPF. Jadi kita akan belajar mengenai routing dynamic, yang dimana kita sendiri men-setnya secara dynamic ya, dengan menggunakan OSPF. Yang pertama-tama kita perlu siapkan 2 buah mikrotik CHR yang kita udah set pada edit, menu edit, preference, terus di Qemu virtual machine, dan kita udah set dari video pertama mengenai mikrotik dan GNS3. Untuk teman-teman yang belum menonton, silakan nonton di video mengenai GNS3 dan mikrotik yang sebelumnya udah saya pernah bahas. Oke, di sini kita konfigurasi dulu dengan nama, saya kasih nama Haki ya. Dan untuk networknya kita kasih adapternya ada 2, karena nanti ini saya hubungkan kepada LAN, atau dia itu memiliki LAN sendiri atau klien ya. Dan di sini kita konfigur, dan ini untuk yang namanya RND. Kita asumsikan bahwa 2 buah router saling terhubung. Nantinya ini misal kita berada pada kantor yang namanya Haki ya. Haki sendiri merupakan kantor utama dari perusahaan, dan R&D sendiri itu namanya dari singkatan dari Research and Development, dimana kantor untuk tim-tim developer ya. Nah, di sini kita siapkan juga untuk VPCS masing-masing pada satu router. Di sini kita hubungkan kabelnya Ether 0 ke Ether 1-nya si mikrotik. Oh ya, sebelum itu kita matikan dulu pada mikrotiknya. Dan untuk Ether 0-nya pada Ether 0 sesama Ether 0 pada RND mikrotik atau router. Nah, di sini kita asumsikan bahwa Ether 0 itu merupakan Ether 1 bagi si mikrotiknya, sedangkan untuk Ether yang Ether 1-nya untuk Ether 2 bagi si mikrotik yang terhubung pada klien. Dan kita kasih ketentuan konfigurasinya. Kita asumsikan bahwa ada IP address yang terhubung tiap-tiap interface. Oke, di sini kita klik start all device. Setelah itu kita buka atau kita double klik pada mikrotik di Haki. Saya pause dulu untuk videonya agar kita bisa masuk. Oke, ini udah ada login page-nya. Kita masuk by default seperti biasa, username admin dan passwordnya kosong.
di sini kita set dulu dengan sistem identity-nya. Kita bisa set name-nya Haki. Oke. Di sini kita bisa juga set user, tapi saya rasa tidak perlu karena di sini cuma konfigurasi rutin. Pertama-tama kita seperti biasa, hal yang perlu dilakukan pada topologi seperti kayak gini, khususnya yang sebelumnya kita bisa pelajari tentang Cisco Packet Tracer, itu sama, kita kasih IP address pada tiap-tiap interface di routernya. Setelah itu kita set konfigurasi yang lainnya. Oke, kita lihat dulu interface-nya yang aktif. Nah, ada dua interface yang aktif. Kita beri IP address pada ether 1 dulu. Jadi IP address address 192.10.10.1/30 pada address ya interface ether 1. Oke. Setelah itu kita masukkan IP address juga. Address 192.168 untuk LAN-nya 1.1/nya 28 dengan interface ether 2. Lumayan lembut sih di MikroTik CR yang saya gunakan. Nah, di sini kita bisa lihat IP address print. Jadi yang udah kita set. Setelah itu kita set DHCP untuk pada kliennya. Di DHCP setup, enter IP DHCP server setup. Setelah itu, nah di sini masuk DHCP servernya itu berada pada interface mana. Kita kasih interface yang interface ether 2 karena mengarah ke klien. Kita enter DHCP address space, gateway-nya betul, ini kasih sampai 5 ya, give out address to give out nya. DNS server kita kosongkan aja, terus list time kita pakai default. Oke, ini kok agak lama ya. Setelah itu kita lihat IP DHCP server list print. Nah, ini belum ada yang pakai DHCP nya karena kita belum set atau minta IP nya pada kliennya si Haki. Kita ketikkan perintah IP DHCP. Discovery terus IP DHCP server print betul padahal. Kita lihat lagi IP DHCP nya. Nah, ini mungkin proses ya, nyadain. Kita coba pingkan pada interface nya si Haki. Oke, nah benar, kita terhubung pada Haki. Dan kita konfigurasi juga pada RND sama seperti kita konfigurasi pada Haki. Oke, masuk admin dengan password 0.
enter. Sistem identity-nya kita set name-nya menjadi RND. By default pakai router OS namanya. Nah, di sini kita set dulu IP address-nya. Address 10.2/30 pada interface address 1 ya. Header 1. Oke, kita set juga IP address untuk si client. Address 2.1/28 dan interface-nya header 2. Ini kita lihat IP address. Kita set IP DHCP server setup untuk kliennya. Header 2, enter. Gateway-nya betul. Address to give out-nya sampai 5. DNS kita kosongkan. Ini list time-nya by default aja 10 menit. Oke, kita lihat IP DHCP server list print. Nah, ini belum ada yang mengakses layanan DHCP-nya. Kita mengaksesnya. Kok mengakses, minta IP melalui klien PC2. Kita ketikkan perintah lagi. Seharusnya yang ini. Nah, ini kita ping pada gateway si RND. Oke. Konfigurasi untuk memberi IP pada interface tiap-tiap interface-nya router dan juga DHCP bagi server, DHCP bagi kliennya sudah. Kita lihat kalau ini jika ini ada yang menggunakan IP DHCP-nya, maka ada tampilan pada informasi pada IP DHCP server list. Nah, di sini kita belum melakukan konfigurasi routing. Nah, itu kenapa kita harus sepenting itu untuk konfigurasi routing, karena kita tidak bisa ping IP PC1 ke PC2 nya si Haki ke RND. Nah, supaya kita bisa ngeping, kita harus melakukan konfigurasi. Nah, kita dengan melakukan konfigurasi routing dynamic menggunakan OSPF pada MikroTik. Di sini kita konfigurasi dengan pertama-tama ketik perintah routing OSPF instant set 0 dengan router ID-nya. Nah, ini kita konfigurasinya ketentuannya ID-nya 10.10.10.10, sedangkan untuk ini delete dulu, dan sedangkan untuk yang RND router ID-nya 20.
kita sepakati untuk konfigurasinya seperti ini ya. Oke. Jadi router ID nya itu seperti kayak kita memberi ID pada OSPF kalau kita konfigurasi pada Cisco Packet Tracer. Nah, setelah itu kita routing OSPF, kita set untuk networknya, kita add networknya, kita masukkan networknya untuk dari sisi klien atau pada LAN-nya Haki sendiri T0/8 dan area backbone. Dan kita set juga network yang menghubungkan root atau jalur ke RND nya. Jadi network 192.168.10.0/30 area backbone. Kita bisa lihat routing OSPF instant print untuk informasi instannya, dan routing OSPF network print untuk melihat networknya, atau juga IP route print. Nah, di sini belum ada jalur destination address yang mengarah ke si LAN-nya RND. Nah, atau network internalnya si RND. Nah, makanya kita set juga routing OSPF pada RND-nya juga. Oke. Routing OSPF instant set 0 dengan router kita paste saja. Nah, di sini kita kasih router ID-nya 2020 routing OSPF untuk networknya, kita add networknya untuk internal networknya 2.0/28 areanya backbone, dan maupun network bagi jalur si RND ke Haki-nya. Jangan lupa areanya backbone. Oke. Kita bisa lihat informasinya. OSPF instant print dan routing OSPF network print. Kita bisa lihat IP root-nya. Nah, di sini dan seharusnya ada informasi yang terbaru di mana kita udah men-set OSPF dari kedua buah router. Nah, di sini di RND kita bisa lihat kalau informasi dari internal networknya Haki dengan gateway-nya si interface yang menuju ke internal networknya Haki. Begitupun di Haki juga, kita double klik pada Haki, kita lihat IP route print. Nah, ini ada informasi untuk internal networknya si RND. Oke. Dan kita waktunya uji koneksi dari PC 1 untuk bisa ngeping ke PC 2 nya. Oke, kita ping karena IP nya 2.5 ya, 2.5. Oke. Dan si PC 1 bisa berkomunikasi dengan PC 2.
tanpa reply-nya itu network unreachable maupun request timeout ya, karena kita udah set routing dynamic menggunakan OSPF. Oke, sekian dari tentang implementasi konfigurasi OSPF kali ini. Semoga teman-teman bisa paham dengan konfigurasi routing. Semoga